Ayo bos, main drama gimana? Ngesen lah. Ini bang juga sih baru. Oh iya, ini boleh kesibukan mulai ibadah. Ini yang sukanya pantai tante. Ibu-ibu buru guys, kan buru. Dulu papanya kan seneng gitu, nggak bisa. Hidup kita hanya Dia yang menjadi tempat jawaban kita, tempat kita untuk berharap. Semuanya milikmu.
hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan. Oh, ternyata sadar. Tadi saya bilang hari kelahiran, amin. Karena hari ini kita memperingati hari kebangkitan, benar? Kira-kira kita sudah bangkit? Sebagian. Sudah bangkit? Sudah mandi? Karena mungkin tadi pagi itu susu ya, mungkin ada yang mandi bebek, ada yang mandi. Iya, kita akan merenungkan. Iya. Yang di sini kira-kira percaya dengan hari kebangkitan Tuhan? Amin. Benar. Coba kita baca dulu Matius 22 ayat 23. Yang menemukan silakan membacakan dengan keras Matius 22 ayat 23. Kita akan hari ini banyak membaca Alkitab karena tidak semua di sini kita membaca firman Tuhan di rumah. Amin. Lihat dulu kata Simon tadi itu ya, saya berkata tidak membaca firman Tuhan. Amin. Dan mendengarkan firman kata-katanya. Matius 22 ayat 23. Yang mau membacakan silakan dengan suara lantang supaya masuk di video. Matius 22 ayat 23. Matius 22 ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Di sini ada yang nggak percaya kebangkitan. Orang Saduki aja nggak percaya. Padahal orang Saduki, orang Farisi itu ahli-ahli Taurat. Kira-kira di sini ada yang nggak percaya? Ya kalau ditanya begitu pasti enggak lah, oh. Ya. Tapi kita lihat lagi Markus 12 ayat 18. Markus 12 ayat 18. Cowok yang keras. Matius 12 ayat 18. Markus 12 ayat 18. Markus 12 ayat 18. Iya. Yang menulis bukan hanya Matius ya, Markus juga. Sehingga pada saat itu kematian Tuhan mereka nggak percaya, katanya bukan Yesus, katanya yang itu Yesus sudah digantikan. Ya, kebangkitan pun juga demikian, mereka nggak percaya. Ya, tapi yang kita yang hadir di sini, yang di Terawas ini, kita semua percaya akan kebangkitan Kristus. Amin. Kalau nggak percaya kebangkitan Kristus, kita akan termasuk bilangan pada seperti mereka itu. Ya. Apalagi coba kita lihat lagi Kisah Para Rasul 4 ayat 2. Kisah Para Rasul 4 ayat 2. Apa yang dikatakan? Suaranya ibu-ibu keras. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 2. Orang-orang sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Iya. Mereka pada zaman itu bahkan ada yang marah, iya, saat diberitakan Yesus itu bangkit. Iya. Lah, kita orang percaya sekarang kita hidup di zaman ini, ya. Jangan sampai kita disesatkan karena sekarang banyak aliran-aliran baru yang mulai masuk dan mulai menyesatkan. Jangan sampai nanti kita bingung, iya yo, bener, mungkin yang bangkit bukan Yesus, masa Yesus bangkit? Kira-kira ada yang ragu-ragu enggak? Ada yang masih ragu? Mungkin mau
angkat tangan setengah tiang. Kita setelah acara di tempat ini kita harus yakin bahwa Yesus ada bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Kita baca lagi Kisah Para Rasul 17-18. Kisah Para Rasul 17-18. Ada yang suka baca kitab Para Rasul? Baca Alkitab aja jarang-jarang kok kitab Para Rasul. Cerita sejarah. Saya loh paling nggak suka sejarah. Ya, yang senyum-senyum berarti yang memang nggak suka sejarah. Kisah Para Rasul 17-18. Yang nggak suka sejarah tolong baca. Duh lah teman. Kisah Para Rasul 17-18. Ada yang udah ketemu? Yaski, suara keras. Kisah Para Rasul itu untung nih kalau Alkitab. Kisah Para Rasul 17 ayat 18. Dan korten filosofi dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Amin. Tahu si peleter nggak kira-kira? Ada yang tahu si peleter? Tidak ada yang tahu ya si peleter. Saya sendiri gara-gara memberikan firman ini, ibu peleter. Ternyata si peleter adalah si pembual. Iya, jadi terjemahannya orang yang mengatakan itu seperti keadaannya mabuk. Jadi kayak bual-bual. Jadi orang yang memberitakan Yesus pada waktu itu dianggap membual. Sekarang mungkin inilah pemberita hoax. Iya. Jadi pada zaman itu seperti itu. Jadi memang kebangkitan Yesus sangat ditentang. Iya. Padahal pada saat itu Yesus sudah menampakkan diri beberapa kali, tapi tetap saja orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal, dan orang yang membenci terus mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Ya, dan memang kita harus bangga, kita harus yakin, benar-benar hakul yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Benar? Atau katanya orang? Iya, katanya KRA memang Yesus itu Tuhan, katanya sih. Tapi hari ini ya, kita merenungkan firman Tuhan. Kita di sini mulai dari Sidoyoso berkumpul dalam perjalanan, dan kita sekarang mulai dari memuji. Biarlah kita masing-masing berdoa, Tuhan, kira-kira di hari Paskah ini apa yang rema yang aku dapatkan, apa yang kita bisa dapatkan pada hari ini. Bukan hanya bersenang-senang, oh iya senang-senang di Trawas adem, nanti pulang sampai Sidoyoso ya seperti biasa-biasa lagi. Ya, kita hari ini belajar Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Ada dua jenis manusia. Kalau tadi ada yang tidak percaya, bahkan pada waktu sebelum mengembuskan nafas yang terakhir terjadi perdebatan. Lukas 23 ayat 39 ayat 43. Siapa yang dengan sukarela membacakan dengan suara keras? Suara keras. Ibu 23 ayat 39 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah jika engkau menerima hukuman yang sama? 41. Kita memang selayaknya dihukum
Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Terus Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. amin, amin. Iya. Bahkan pada waktu detik-detik sebelum Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, mungkin ayat ini pernah beberapa kali, beberapa puluh kali bahkan kita dengar dan kita baca. Terjadi perdebatan dua penjahat yang di sebelah Yesus. Ya. Apa yang pernah nggak tersirat dari pembicaraan itu, apa kesimpulannya? Ya. Penjahat yang satu berkata, seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Perkataan ini kalau kita orang sedang sakit, orang sedang sekarat, orang sedang berjuang melawan maut, kalau kita berkunjung terus kita berkata-kata yang kasar seperti ini, kira-kira gimana ya? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Ya, seakan-akan itu kalau bahasanya kita mungkin ya. Katanya engkau Kristus, katanya engkau Tuhan, selamatkan dirimu. Ya. Bahkan mungkin secara tidak sadar perkataan ini kadang yang kita lakukan. Saya harap di sini tidak ada, amin. Tuhan katanya engkau ada, kok saya masih ngontrak? Tuhan katanya engkau ada, kenapa hidup ini kok semakin susah? Tuhan katanya engkau itu Kristus, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini? Kenapa masalahnya tidak selesai-selesai? Benar, kita sepertinya menghujat Tuhan tanpa kita sadari, seperti penjahat. Sedangkan penjahat yang lain berkata, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepada sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iya. Yang satu dengan segala kerendahan, dia tahu bagaimana dia seorang penjahat yang harusnya dihukum, dan dia tahu satu tempat yang pasti adalah di neraka. Tapi dikatakan dia, Tuhan, kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Sangat beda dengan penjahat yang pertama. Seharusnya lah kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mungkin ada di antara kita, kalau kita mungkin sudah, nah ini saya pesan saya juga sama Yeski, dia sekarang sudah ada di Subaru. Wih, kalau nanti dia sudah kaya, dia naik mobil sport Subaru, apakah dia masih ingat dengan pelayanannya? Masih. Iya. Biarlah kita dengan segala kerendahan Tuhan, ingatlah akan aku. Ya. Kalau penjahat yang satu ada perbedaan. Penjahat yang satu, dia berkata demikian bukan hanya mengingat, tapi dia yang dipikirkan itu adalah kebutuhanku, ku dan aku. Katakan dia fokusnya ke aku. Selamatkanlah dirimu dan kami. Ya. Karena pada waktu itu Yesus dipikir dia seorang pahlawan, seorang hero yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Fokusnya bagaimana kebutuhan daging, kebutuhan egonya dia. Beda dengan penjahat yang kedua. Iya. Dia memperhatikan dia lebih ke arah kekekalan. Iya,
kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Tapi Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Kita yakin kalau kita meninggalkan dunia ini kita ke Firdaus? Rasanya kok berbohong. Saya masih muda masuk ke Firdaus. Iya. Ya biarlah. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, jangan sampai kita seperti penjahat yang pertama, jangan sampai kita mempersoalkan persoalan daging, mempersoalkan masalah perut, mempersoalkan masalah ego, mempersoalkan masalah yaitu aku dan aku. Tapi biarlah kita seperti penjahat yang kedua, yang selalu merendahkan diri, ya. Karena dalam Yohanes 11 ayat 25, satu ayat yang cukup terkenal dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah prinsip iman, bahwa dia Tuhan, dia bukan nabi biasa, dia mati tapi dia hidup kembali. Tidak ada nabi di dunia ini. Coba disebutkan mungkin para tokoh-tokoh agama lain, ya kita tidak membandingkan, tapi kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan dia sudah membuktikan, dia sudah bangkit sehingga ada hari esok. Amin. Amin. Cuacanya memang enak di Surabaya, sumuk di sini bisa liar-liar, ya. Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4 supaya kita tidak liar-liar. Roma 1 ayat 4 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Yang ketemu katakan amin. Amin. Sudah ketemu ya. Roma 1 ayat 4, 2, 3. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ceblek kananmu. Kristus Yesus adalah Tuhan. Ngerti ya? Memang dia punya iman. Ada suku yang keluar dari jubahku. Iya, itulah iman kita, ya, bahwa dia anak Allah yang berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas apapun juga, terhadap masa depanmu. Amin. Atas jodohmu, atas sakitmu. Semakin lama semakin melorot. Ya memang kita menjelang jam 12 dari tadi. Katanya Yeski, ini nasinya mana? Tapi kita akan terus. Katanya Tuhan Yesus, berjaga-jagalah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Kita baca bersama-sama juga. 1 Petrus 1 ayat 3. Sudah ketemu? Amin. Oh, sudah ketemu. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus kita, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Biarlah dengan kebangkitan, dengan kuasa kebangkitan kita diberi pengharapan. Amin. Bahwa yang belum jodoh nanti pasti ketemu jodohnya. Amin. Yang mau dapat rumah, yang belum dapat rumah nanti dapat rumah. Amin. Yang mau dapat mobil, yang pengen mobil dapat mobil. Sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, bahwa dia adalah pengharapan kita. Dengan kebangkitan Yesus ada pengharapan, ya. Petrus yang sebelumnya tidak berpengharapan sampai dia ketakutan, sampai dia kemarin kita lihat film, dia istilahnya menyangkal Tuhan 3 kali.
Iya, tapi setelah kebangkitan Tuhan, Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Iya, sampai dia bisa bicara 3.000 orang dan 3.000 orang bertobat semua. Itulah KKR terbesar di dunia. Iya, langsung 3.000. Ini 30 ini. 30.000. Iya, haleluya. Iya. Jadi ada perbedaan. Dengan kuasa kebangkitannya kita memperoleh pengharapan. Amin. Sekarang ceblek sebelah kiri, ono pengharapan. Satu Petrus 3 ayat 21. Lihat firman Tuhan. Di rumah nggak pernah lihat firman Tuhan soalnya, nggak pernah baca. Sekarang digenjot, mumpung di Terawas. Nanti makannya biar banyak. 1 Petrus 3 ayat 21. 2, 3. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah punya hati nurani yang baik kepada Allah. Jawab dalam hati, ya. Kita tidak tahu hatinya si A, si B, si C, apalagi yang masih pacaran, yang suami istri aja nggak tahu hati pasangannya, ya. Tapi biarlah kita punya hati nurani yang baik kepada Allah, ya. Benar-benar nurut, benar-benar takut akan Tuhan, benar-benar untuk mematuhi perintahnya. Ya, dikatakan tadi ada penuh pengharapan. Seringkali masalah, ya hari ini kita healing tipis-tipis, ya. Di tengah kesibukan kita, seringkali kalau maksud hal kita belum tercapai, pasti ada putus asa, pasti ada kecemasan, pasti ada kekhawatiran. Iya Tuhan, nanti masa depanku gimana? Pernah ada yang berpikir 5 tahun lagi gimana, 10 tahun lagi gimana, 15 tahun lagi gimana? Saya pernah tanya ke Yeski, 10 tahun lagi yang akan datang gimana Yes? Kira-kira Yes? Nikah. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang ada di pikirannya Yeski di Terawas, 10 tahun lagi nikah. Oh sudah berkeluarga. Iya, seringkali berapa kali kita dengar di media massa, bahkan mal-mal itu adalah tempat yang paling baik untuk bunuh diri. Iya, enggak di mall yang TP, enggak di mana, seringkali menjadi tempat mereka mengakhiri hidup karena putus asa. Iya. Ada satu orang dokter di Skotlandia namanya Archibald Joseph Cronin. Siapa? Yes. Ada namanya dokter Archibald Joseph Cronin. Archibald Joseph Cronin. Ya. Dia seorang dokter. Ya. Tapi dalam kehidupannya ternyata baru beberapa tahun dia praktek, dia sakit. Dia malu, dia kecewa, dia marah pada diri sendiri. Dia merasa seorang dokter, tapi kenapa kok sakit? Ya, bayangkan pressure ataupun tekanan depresi yang dia terima saat itu. Dia bukan menyembuhkan pasiennya, tapi dia sendiri sakit dan tidak bisa disembuhkan. Sampai akhirnya dia memutuskan, oke, saya berhenti jadi dokter. Dan di tengah keputusasaannya, karena dia punya bakat seni, dia menulis sebuah novel, ya. Karena biasa kalau orang tertekan mungkin menyendiri. Ada di sini yang suka menyendiri. Jojo kalau bikin lukisan suka menyendiri nggak Jo? Iya, iya. Lah si dokter Cronin ini dia menyendiri dan akhirnya dia menulis sebuah novel. Ternyata menulis sebuah novel itu
nggak gampang. Dia berusaha menyelesaikan sampai setengah jadi, dia kehilangan ide. Akhirnya dia marah lagi pada diri sendiri. Kenapa sih aku ini itu nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, sehingga draft ataupun rencana novel itu, tulisan itu dia buang ke tempat sampah. Ya, itulah yang dialami oleh Archibald Joseph Cronin. Ya, dia berkali-kali putus asa. Dia ini dokter gagal, menjadi seorang novelis gagal. Suatu saat kalau memang sudah jalan dari Tuhan, dia berjalan-jalan. Waktu dia berjalan-jalan, dia melewati lembah, melewati satu rawa-rawa, dan dia bertemulah dengan seorang petani yang sedang mencangkul di Skotlandia. Pada saat itu memang kita tahu di Eropa memang manusianya sedikit ya, dan lahannya memang luas-luas ya. Dia perhatikan si petani ini dengan mencangkul, dan dia merasa kok si petani ini apa ya, dia merasa kok dia bilang kok konyol ya, mana bisa dengan lahan sekian hektar itu kok dicangkul sendiri, kapan selesainya? Iya, dia berimajinasi dengan pikirannya sendiri. Tanpa sadar dia, karena berjalan dia mendekati petani. Dia tak bertanya pada petani, namanya siapa yang nanya ya? Masa Yeski lagi? Om, kenapa kok Pak petani Om ini dari tadi mencangkul dengan lahan segini banyak? Si petani itu tersenyum. Dia bilang, ini memang sudah menjadi warisanku dari orang tua saya, sehingga saya harus menggarapkan dari rawa-rawa ini. Nanti akan kujadikan menjadi ladang, menjadi kebun yang subur. Loh, apa nggak sulit? Dia bilang, tidak ada yang sulit. Saya sudah melakukan ini tiap hari dan tidak pernah ada yang sulit. Mendengar perkataan petani ini, si Joseph Cronin ini tergugah. Dia sangat terkejut, dan dalam perjalanan pulang dia bilang pada diri sendiri, iya, petani aja yang sudah umur, yang sudah mulai menua, dia terus mengerjakan pekerjaannya. Kenapa aku hanya nulis novel aja setengah jadi aku buang? Sampai di rumah, untung novel yang setengah jadi itu belum dibuang oleh pembantunya, ya. Jadi belum rusak, maksudnya belum digotong ke truk sampah. Dan dia meneruskan tiap hari, setiap malam, setiap hari, setiap malam, setiap hari, setiap malam, setiap hari, setiap akhirnya novel ini jadilah. Saya lupa judulnya apa, dan novel ini terjual dan dicetak sebesar sejumlah 3 juta kopi. Satu novel yang menjadi bestseller pada saat itu. Apa yang kita ambil dari Joseph Cronin ini? Kita harus punya pengharapan di dalam Yesus. Amin. Jika Yesus tidak bangkit, mungkin Anda boleh menyerah, namun terbukti bahwa Yesus itu sudah bangkit. Amin. Kita punya pengharapan, kita mempunyai masa depan karena Dia hidup. Kalau maut saja dikalahkan dengan kuasa kebangkitan, apalagi dengan urusan perutmu, dengan masalah kontrakanmu, dengan masalah semua kehidupanmu. Kalau maut saja dikalahkan sama Tuhan,
apalagi persoalan kehidupan kita. Yakin Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Biarlah kita dengan Paskah kali ini, Paskah tahun ini, kita punya keyakinan Tuhan, masa depanku ada di dalam tangan-Mu, aku punya pengharapan di dalam tangan-Mu. Sekarang tergantung respon dari kita, mau bangkit atau mau menyerah, mau terus membenci seseorang atau boleh bisa mengasihi seseorang, mau sembuh atau mau tetap sakit, mau membalas sakit hati kita atau kita mau memberkati orang yang menyakiti kita. Saya pernah baca tulisan dikatakan iman tidak boleh seperti kulit yang lembek, tapi harus seperti paku yang kuat. Semakin paku itu dipalu, semakin tertancap, semakin kuat. Dan biarlah iman kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan semakin kuat. Amin. Sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kenapa sih dikatakan kekuatan, kasih, dan ketertiban? Biarlah roh yang ada pada kita itu biar membangkitkan kekuatan kita. Kalau kita boleh beroleh kekuatan, yang lain boleh dikuatkan. Amin. Kalau orang dunia aja mengatakan tidak ada lu, nggak rame. Biarlah kita kadang itu kan kalau kita ada acara retreat aja kemana, iya ya kalau si Anda ikut kurang rame. Tapi dengan keberadaan kita bisa memberikan kekuatan pada yang lain. Kita berarti, kita berada di mata Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak dikasihi Tuhan. Dan kita semua adalah biji mata Tuhan. Kita menjadi pemenang, mulai dari kita dalam kandungan ibu kita udah dipilih, kita dipanggil, dan biarlah kita yang dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi, roh yang dapat kita membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, sehingga kita kalau ada kasih, biarlah sekeliling kita merasakan, iya ya, si Doni itu penuh kasih, iya ya, kalau dekat Doni itu penuh damai sejahtera. Jangan sampai kita pamit dekat si dia, aduh aku udah mau dekat si dia itu troublemaker. Tapi biarlah kalau kita di pekerjaan kita, di studi kita, di kampung kita, di perumahan kita, iya ya, memang si A, ibu ini, saudara ini Karang Taruna dia aktif, ibu PKK dia jadi teladan. Jangan sampai kalau di kantor dikatakan, oh iblis sih. Tapi biarlah kita menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin. Mengasihi sesama, mengasihi teman pelayanan, mengasihi jemaat, mau nganter Bu Siti kalau pulang, teman Pak Agus yang nganter. Ya, dan ketertiban. Ya, biarlah kita bisa dengan tertib juga dalam ibadah, dalam pelayanan, di kantor. Jangan sampai kita tidak tertib. Kalau kita tidak tertib pasti bos akan, oh gitu minta naik gaji, lawong begini, kerja aja nggak rajin, ya. Itu dimarahin sama klien. Ya, biar kita punya kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah mengasihi kita bukan pada saat kita baik, bukan pada saat kita suci, bukan pada saat kita baik-baik saja. Amin.
Tapi Allah mengasihi kita pada saat kita ada di titik nadir, pada saat kita berdosa, pada saat kita ada di bawah. Ya, seperti penjahat tadi. Bukan katanya Yesus, oh lah, kamu kan penjahat. Tapi katakan, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dalam perumpamaan yang lain juga, Yesus lebih mencari domba yang hilang, mencari domba yang hilang, meninggalkan domba yang lain demi mencari domba yang hilang. Jadi jangan sampai kita menjadi sesuatu yang troublemaker, tapi kita bisa menularkan kasih kita, karena Allah mengasihi kita pada saat kita juga tidak baik-baik saja. Ya, kalau Tuhan memilih kita pada saat kita baik-baik saja, hanya segelintir, ya. Tapi Allah memilih kita, Dia mencari kita, mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya. Kuasanya membangkitkan masa depan kita, dan orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kuasa kebangkitan kita. Amin. Biarlah orang seisi rumahmu bisa merasakan, tetanggamu bisa merasakan, teman-teman bisa merasakan. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Elvira dengan keras. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita baca bersama-sama ya. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup. Kita suka kalau dalam hidup dalam melimpah-limpah? Suka? Amin. Biarlah kasih Kristus yang melimpahi kita, ya. Biarlah bagaimana orang lain bisa tahu kita hidup dalam kelimpahan Tuhan kalau kita tidak bersaksi, ya. Kita sebagai ayat terakhir, kita akan baca Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Apa yang harus kita lakukan supaya orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Biarlah kita membaca Filipi 2 10 ayat 11. Dikatakan 2, 3, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya katakan benar. Kita punya kerinduan bahwa semua diselamatkan, keluargamu, seisi rumahmu, om, tante, adik, kakak. Amin. Amin. Tetangga yang menjenguk. Amin. Biarlah di kantor kita bisa memberitakan dengan kelakuan kita, dengan perkataan kita, ya, meskipun kita harus pakai hikmat. Jangan terus langsung dipaksa, ayo percaya Yesus, awas kalau nggak percaya, ya. Itu kalau kita bisa lakukan hanya kepada Yesus. Tapi kalau di kantor begitu, ya tambah nggak jadi teladan, ya. Hari ini sekali lagi kuasa kebangkitannya membuat kita ada pengharapan, tidak ada kekhawatiran. Masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kita tutup mata. Main musik silakan, memegang alat musiknya.
Kita pujikan Engkau yang terindah di dalam hidup ini. Biar kita memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia yang satu-satunya yang layak kita puji dan sembah. Oh benar, karunia yang terbesar, karunia yang terindah, karunia yang paling hebat, yaitu karunia yang kita terima dari Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Bersyukur Tuhan, karena keajaiban yang Kau beri Tuhan. Kalau aku menjadi anak Tuhan, itu karena panggilan Tuhan. Kalau aku bisa melayani, itu karena Tuhan memanggil aku. Hari ini aku berada di sini, kami masih bernafas, itu karena kasih karunia Tuhan. Biarlah dari mulut kita menyebut Yesus adalah Tuhan, dan biarlah juga setiap lutut akan bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan tugas kita sekarang mengabarkan Injil. Kalau murid-murid setelah kebangkitan Yesus, dia dengan gagah berani kesana kemari, bahkan berani. Ada Petrus yang mati dengan disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dianiaya, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Tapi biar hari ini, kalau kita ada hari datang ke tempat ini dengan ada masalah, dengan ada apapun juga, tapi kita berikrar, kita berkomitmen, Yesus yang memberi pengharapan kita, dan kita katakan Kau yang terindah. Di dalam hidup ini,
menghadap Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar, perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Yesus. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dan lebih. Di segalanya kasih setiamu kepadamu. Sembah ya Allahku, tinggikan namamu selalu, namamu selalu.
satupun yang dapat menggeser keyakinan kami bahwa Engkau Allah di dalam Yesus Kristus telah bangkit dari kematian, telah bangkit dan telah menang dari maut 2000 tahun yang lalu. Dan kuasa kebangkitan itu ada di dalam setiap kami. Kami sangat mengucap syukur memiliki Allah yang hebat. Engkau bukan cuma sekedar mati, tetapi pada hari yang ketiga Engkau bangkit. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau memberi pengharapan bahwa di dalam Engkau tidak ada kekalahan, tidak ada kematian, tetapi ada kemenangan dan ada kehidupan. Kehidupan yang soe di dalam Engkau, kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Sebab itu kami sangat yakin dan percaya bahwa hanya di dalam Engkau lah kami memiliki pengharapan. Tidak ada kata lain bahwa tidak terjadi mujizat. Di dalam Engkau pasti terjadi mujizat. Di dalam Engkau pasti terjadi kemenangan. Di dalam Engkau pasti terjadi masa depan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalaupun toh mungkin hari-hari terakhir ini kami mengalami tekanan, kami mengalami ketidakpastian, kami mengalami ketidakadaan harapan, itu semua merupakan tanaman yang iblis tanam di dalam pikiran kami. Tapi siang hari ini dengan kuasa otoritas yang daripada Allah, kuasa kebangkitan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami batalkan, kami cabut semua ketidakpastian itu dalam nama Yesus. Karena Engkau telah bangkit bagi kami dan Engkau memberi pengharapan kepada kami. Terima kasih Bapak, biar melalui kehidupan kami kuasa kebangkitan-Mu yang nyata di dalam kami. Kami mau menyatakan kepada dunia, mereka yang ragu-ragu, mereka yang tidak memiliki pengharapan, bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, ada kuasa kebangkitan. Dan itu sudah terjadi terlebih dahulu di dalam setiap kami. Dan siang hari ini Tuhan mengingatkan kembali, membangkitkan kami kembali untuk kami sadar, jangan sampai kami tertidur. Terima kasih Bapa, kami bangkit bersama dengan Engkau, kami mampu bersama dengan Engkau, kami menang bersama dengan Engkau. Karena kuasa kebangkitan-Mu sudah menjadi bagian hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Firman-Mu sudah disampaikan, dan biarlah Tuhan keteguhan hati kami tidak akan pernah goyah. Bahkan kami akan menarik setiap keluarga, orang yang ada di sekitar kami, mereka yang ragu-ragu, yang tidak ada di dalam kemenangan, kebangkitan, untuk mereka mengalami kuasa kebangkitan di dalam Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi, dan kami sangat yakin dan percaya kuasa kebangkitan-Mu menjadi bagian atas hidup hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, sanggup membangkitkan banyak orang untuk mereka mengalami kuasa kebangkitan, percaya kepada Yesus, bahwa hanya di dalam Yesuslah ada pengharapan, di dalam Yesuslah ada hidup yang kekal. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan hamba-Mu. Berkati kesehatan hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, pelayanan, pekerjaan, apapun yang hamba-Mu kerjakan, kami yakin dan percaya Tuhan buat berhasil. Bahkan setiap kami jemaat DKB Sigayoso diberkati melalui kehidupan hamba-Mu yang senantiasa menjadi orang tua rohani bagi kami, untuk membawa setiap kami semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin menyukakan Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sama Tuhan, jangan duduk dulu ya, kita mau ke laptop. Karena ini juga lagunya praise ya, kalau duduk kan rasanya nggak cocok.
Iya, silakan duduk dulu Bapak Ibu. Tidak dipungut biaya. Mungkin makan dulu ya. Di sini kalau ini panitia konsumsinya bisa disiapkan konsumsinya. Setelah itu ada game anak-anak sekolah minggu, ya. Jadi tolong seksi yang paling seksi paling repot, seksi paling sibuk adalah konsumsi selain perlengkapan. Kenapa? Bagi sekarang. Iya, untuk doa sebelum makan dibagi dulu nanti. Bagi dulu aja, bagi dulu. Satu lagu. C. Makan sekarang. Sebelum makan. Sudah semua, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tolong Tuhan agar kami bisa menerima semuanya berkat yang Tuhan berikan pada kami berlimpah ini. Kami bisa menerima dengan pengucapan syukur dan terima kasih yang tak terhingga karena kebaikan, kebesaran, kemurahan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapak. Sekarang kami menghadapi makanan ini karena sudah disediakan oleh panitia, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan makanan ini menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeah.
ini yang Iya, durian. nek kejatuhan ini lumayan. Lumayan. Manis. Lumayan terasa. Di sebuah hutan, mereka akhirnya menemukan tujuan, yaitu mencari harta karun. Harta karun tersebut tersembunyi di sekitar lapangan hijau di lantai atas ini. Mereka harus mencari, tapi tidak melepaskan gandengannya. Cari harta karun. Ayo di mana? Ayo. Ketemu. Oke, ketemu. Oke. Tapi harta karun tersebut harus dimakan secepatnya. Cuma satu. Tadi enggak nyari lagi. Sabar. Cuma satu. Oh Tuhan Yesus. Dan berpindah transportasi menaiki kereta. Ayo kereta berberapa? Berenam pegang pundak. Tunggu ya, personel kita hilang satu. Yes, ayo yes. Wah, Natalan. Dihukum. Oke, masih ada yang kurang lagi. Ini kereta ya, berenam. Ada yang kelebihan muatan ya. Di belakang itu ada berapa orang ya? Dua. Ini kereta. Gak bisa kok. Oke. Pemanasan ya. Ini sampai terpanas-panas banget. Iya, ya nggak salah sih. Anak-anak tersebut bingung harus memulai jalan yang mana. Akhirnya segerombolan anak pun menaiki becak. Loh, ada becak berberapa? Bertiga. Wah, ada yang berdua ya, Mas Ian ya. Loh, Kak Yes mana? Yeskiel. Ke toilet. Oke, berhubung Yeskiel hilang, masih boleh lah ya ditoleransi. Oke. Ini berlaku buat pemuda-pemudi, ibu dan bapak ya. Anak-anak nggak termasuk. Kalau Fanny bilang ada kata anak, itu berarti kita sendirian, per individu, satu orang gitu. Kalau ada kata hutan, kita harus berjalan-jalan, pokoknya harus berputar di sekitar sini. Nggak boleh diam di tempat gini terus, harus muter. Terus kalau ada kata sepeda dan becak, sepeda itu 2 orang gandengan. Kalau ada kata becak, 3 orang gandengan. Kalau becak dan sepeda itu 2 dan 3 ya. Ingat aja roda transportasinya. Kalau truk gandengan. Enggak ada. Enggak boleh. Jadi sepeda dan becak itu roda 2 dan roda 3 bergandengan tangan. Kalau ada kata mobil, kita berempat langsung memanjang pegang pundak temannya. Berempat. Mobil berempat. Khusus mobil. Iya, khusus mobil. Terus kalau kereta pegang pundak berenam. Oke? Ingat semua? Sesuai alat transportasinya ya, sesuai rodanya gitu. Diulangi. Gak ada. Cuma 4. Nanti kesulitan nginget kalah sendiri loh. Sepeda, becak, mobil, kereta. Kalau kereta enggak ada. Khusus Selalu kreatif. Nah, kalau kereta ini kan banyak. Ingat-ingatnya 6 orang ya. Hidup kan pakai roda berputar. Enggak sering ada. Kalau kereta 6 orang pegang pundak. Jadi mobil, kereta pegang pundak, becak, sepeda gandeng tangan. Oke? Tapi sepedanya anakku bandel dulu. Ini sepeda orang dewasa. Ini bisa bebas ya, jangan termasuk bojo. Iya. Boleh. Kita semua di sini nantinya adalah lawan gitu loh.
Jadi kalau misal Fanny habis ngomong kereta terus ngomong hutan, kalian tetap pegang pundak terus muter-muter berenam gitu. Jangan saling tabrakan ya, oke? Semuanya bisa kumpul di lapangan hijau. Tadi individu tapi keliling ya? Kalau anak sendirian. Kalau hutan pokoknya harus jalan-jalan tanpa mengubah clue yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya disuruh becak, ya kalian bertiga gandengan tangan muter-muter gitu. Simon berkata, kalau nggak ada kata Simon berkata, kalian jangan lakuin. Nanti kalau lakuin kena hukuman. Contoh. Oke, pada suatu hari kita sama-sama pergi pasca di luar kota. Nah, di luar kota itu kita kumpul di ruang tamu. Terus ada suara tuh. Simon berkata, pegang orang yang lagi pakai masker. Agak brutal ya. Oke. Oke, udah paham ya gamenya ya. Nah, terus kita disuruh maju 2 langkah. Habis itu disuruh pegang pundak temannya. Pundak. Terus Petrus berkata pegang pundak sendiri. Simon bukan Petrus. Tadi yang kalah bisa naik ke sini ya. Itu Petrus loh Kak, bukan Simon loh. Agak banyak ya jadi korban ya. Untung aku pegang pundakku deh. Aku masih salah ya. Kenapa aku pegang terus balik? Matiosan. Takut terkecoh. Terus Simon berkata duduk. Gak terima banget ya. Terus disuruh jongkok. Pani busol ada emak lu. Kayak gitu cek. Pani. Yang iya bisa. Terus Simon berkata semua orang harus bergandengan tangan. Boleh. Ini mau gini meluruskan. Terus Petrus nyuruh berdiri. Tapi Simon akhirnya nyuruh kita sama-sama berdiri juga. Loh Kak, gak berdiri Kak. Simon berkata, pegang pundak teman. Kalian. Simon berkata, semua harus kumpul ke sofa hijau. Simon berkata, pindah ke arah
Fokus ya, lagi fokus ya. Lalu Simon berkata say hello kepada yang pegang kamera sekarang. Oke, yang agak merapat lagi. Ngomong duduk. Iya, lingkaran. Padahal Selisa nggak mau merapat, yakin. Nanti kalah loh, kalau kalah. Tadi lo tak video tapi belum tak pencet. Jabatikan. Nah, iya. Dan ngasih ya. Mak-mak disuruh anu dungkel. Ngene dodok adek mak. Dungkel. Dungkule masalah. Lah iya. Kamu rebutan sama temennya. Dicari. Aku dulu kan. Iya. Cari lagi. Mana kau ono kare sawat dong. Gitaris kita. Penyanyi kita. Lolis, tiba gak tak video lo kat mau. Oh enggak kok tak video kok. Lihat aja, udah dapat berapa
Ayo jalan ego nih. Ya lah anak Yom, bro. Ngecit ya mamanya. Ini yang ditunjuk.